Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Manga Forza Channel, Education for Life. Channelnya Bapak dan Ibu guru semua untuk berdiskusi mencari sebuah solusi. Teman-teman guru semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang video berkaitan tentang pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua berkaitan dengan PPG dalam jabatan, ya. Banyak yang bertanya kenapa saya belum dipanggil, alurnya seperti apa, caranya seperti apa. Di sini saya akan kupas tuntas bagaimana cara untuk mengikuti PPG dalam jabatan di tahun 2022, ya. Tapi bagi teman-teman semua yang baru menemukan channel ini, silakan untuk supportnya, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya agar setiap kali saya upload video terbaru teman-teman dapat notifikasi dari channel saya ini. Oke, teman-teman semua, kita langsung mulai saja. Oke, di sini saya akan bahas tahapan-tahapan PPG dalam jabatan untuk teman-teman guru semua yang sejauh ini sudah mengajar tapi sudah lama kok belum dipanggil, ya. Ada juga yang dari mana sih dapat informasinya, ada juga yang bertanya lewat apa sih atau informasinya dari mana. Nah, ini sebenarnya teman-teman guru semua, ketika teman-teman guru semua sudah terdaftar di Dapodik, tentunya teman-teman guru bisa membuka yang namanya SIM PKB, ya. SIM PKB. Disitulah teman-teman semua dapat mengakses segala informasi berkaitan dengan PPG dalam jabatan. Kalau teman-teman semua sejauh ini belum ada panggilan, berarti teman-teman semua masih belum masuk kriteria persyaratan yang disyaratkan oleh yang tadi persyaratkan oleh LPMP yang menyelenggarakan. Jadi mulai dari TMT-nya teman-teman semua juga disitu kan sudah divalidasi, ya, masih baru atau sudah lama, sudah berak atau tidak di situ, ya. Oke, teman-teman semua, untuk yang 2021 kemarin yang terakhir itu adalah teman-teman yang dulu sudah TMT-nya adalah maksimal per Desember 2015, ya. Jadi yang 2016, 17 ini belum ada panggilan, ya. Ini wajar sekali teman-teman. Jadi tetap ada yang namanya adalah bukan seleksi, ya. Jadi urutannya, ya. Jadi yang lama mengabdi dulu itu yang akan diprioritaskan. Itu pun kalau lulus pretest, kalau tidak lulus pretest tentunya ya akan terhambat lagi. Oke, teman-teman semua. Tahapan PPG dalam jabatan, tahapan bagi seorang guru untuk mengikuti pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan sangat panjang dan melelahkan. Ya, memang. Ini juga baru saya rasakan. Saya adalah guru yang baru saja lulus PPG di tahun 2021, sedangkan saya sudah mengajar sejak tahun 2011. Ya, TMT saya sudah terdaftar di Dapodik itu di 2011. Nah, sekarang baru dipanggil tahun 2021. Memang sangat lama, ya. Nah, alur-alurnya perhatikanlah alur di bawah ini, ya, dan syarat-syaratnya juga. Yang pertama adalah diundang pendataan sebagai calon peserta pretest PPG dalam jabatan. Nah, poin pertama ini yang teman-teman semua harus tahu, diundangnya lewat mana. Diundangnya adalah lewat SIM PKB teman-teman semua, ya. Nah, silahkan nanti minta ke operator kira-kira username-nya apa, kemudian passwordnya apa. Silahkan dicek skala berkala setiap bulan, ya, sebulan 2 kali lah, ya. Itu kalau terlewat dan teman-teman diundang tapi tidak mengajukan undangan itu, ya teman-teman nanti dipanggilnya ya akan lama lagi, ya. Intinya nanti akan muncul undangan, ya. Anda sudah berhak untuk mengajukan pretest, ya, tes pretest untuk PPG dalam jabatan. Nanti tinggal teman-teman setelah mengajukan pendataan, ya, calon peserta PPG, tentunya teman-teman nanti diminta untuk mengupload syarat-syaratnya, ya. Ijazah biasanya SK pertama kali, ya, berarti untuk yang tertera di TMT, kalau TMT-nya 1 Juli 2015 misalkan, berarti nanti SK yang di situ tertera 1 Juli 2015 sebagai pengangkatan pertama, kemudian sampai pengangkatan terakhir. Gitu, ya. Kemudian nanti upload ijazah tentunya, kemudian upload transkripnya dan sebagainya sesuai dengan ketentuan yang diminta, diikuti saja. Nah, yang kedua nanti tentunya LPMP nanti akan memverifikasi, ya, linear atau tidak, ya. Kemudian kalau LPMP setuju, nanti tentunya teman-teman akan menjadi peserta pretest. Ingat, pretest bukan protes ini, ya. menjadi peserta pretest PPG dalam jabatan. Nanti tinggal ditunggu saja dan dicek secara berkala untuk SIM PKB-nya. Nanti tentunya akan muncul
jadwal pretestnya ya. Nah, setelah muncul jadwal pretest, nanti teman-teman akan masuk ke poin 5, yaitu melaksanakan pretest PPG dalam jabatan. Ya. Nah, setelah melaksanakan pretest, teman-teman tinggal menunggu saja lolos atau tidak lolos. Kalau tidak lolos, tentunya nanti teman-teman akan dipanggil lagi untuk mungkin tahun-tahun berikutnya ya. Jadi nanti ajukan persyaratan lagi, kemudian pretest lagi. Kalau tidak lolos, berarti tahun depan ditunggu lagi. Kalau lolos, nanti teman-teman tinggal nunggu langkah selanjutnya ya. Ketika selamat Anda lolos, berarti biasanya teman-teman langsung nanti diminta untuk mengajukan kesediaan ya. Nah, di sini kita langsung ke poin 7 saja. Melaksanakan pemberkasan. Jadi ketika yang lolos melaksanakan pemberkasan. Nah, jadi nanti teman-teman diminta pemberkasan ulang ya, mengisi data biodata yang terbaru, kemudian pemberkasan ulang mulai dari mengupload scan ijazah dan lain-lain sesuai dengan yang diminta. Kemudian nanti akan ada verifikasi juga disetujui atau tidak ya. Nah, kalau disetujui nanti teman-teman tinggal ikuti saja yang ada informasi yang ada di SIM PKB ya. Nanti biasanya ketika sudah disetujui selamat berkas Anda dinyatakan lolos, berarti teman-teman tinggal menunggu saja. Menunggu kuota ya, menunggu kuota. Bahkan teman-teman biasanya kan dalam 1 tahun dibagi beberapa tahap. Kalau yang tahun 2021 kemarin dibagi menjadi 4 tahap ya. Jadi ada PPG untuk angkatan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian yang kelima adalah yang retaker hanya UP-nya saja biasanya ya. Nah, tinggal teman-teman nanti pengajuannya kalau memang dipanggil untuk tahap pertama ya silahkan pengajuan. Kalau memang bisa untuk tahap pertama langsung katakan saja iya gitu ya, atau klik saja iya. Kemudian setelah dinyatakan lolos atau verifikasinya dinyatakan lolos, nanti teman-teman tentunya akan menjadi peserta PPG ya. Kemudian tinggal tunggu saja ditetapkan di LPTK mana, karena untuk tahun 2001 kemarin karena daring, ada juga mahasiswa yang dari luar Jawa, ternyata LPTK-nya ada yang di Jogja, ada yang di Semarang. Begitu juga sebaliknya. Orang Jawa ternyata ikut LPTK-nya di universitas yang di luar Jawa, di Medan atau di mana ya. Ini terserah yang mengkoordinir saja ya. Kemudian nanti ada konfirmasi kesediaan PPG dalam jabatan ya. Nah, nanti kalau ternyata angkatan pertama jenengan ada halangan apa ya, bisa nanti di cancel dulu ya, tidak bersedia, nanti mungkin akan ditawarkan lagi untuk angkatan kedua dan angkatan ketiga ya, nggak apa-apa. Kalau sanggup sih langsung saja nggak apa-apa. Kemudian nanti setelah konfirmasi kesediaan tentunya nanti akan muncul cetak A1 dan fakta integritas. Nah, ini tinggal dicetak, kemudian fakta integritasnya juga dicetak. Kemudian nanti setelah ini teman-teman tentunya nanti akan mendapatkan LPTK dan kemudian sudah diakomodasi oleh negara dan sudah diatur oleh LPTK masing-masing nanti ya. Jadi nanti dari pihak kampus akan menghubungi kita, suruh kita gabung ke grupnya biasanya ya, grup WA masing-masing biasanya. Jadi per jurusan atau per mapel juga nanti ada. Jadi kita tinggal isi biodatanya sesuai saja, nomor handphonenya hati-hati ya, karena nanti kita tiba-tiba dihubungi untuk bergabung di grup biasanya gitu ya. Kemudian setelah bergabung di grup biasanya nanti sudah dalam bentuk kelas-kelas ya, sudah dibentuk kelas oleh LPTK yang bersangkutan. Nah, setelah itu kita tinggal mulai daring saja, ikuti saja jadwal-jadwal yang diberikan oleh LPTK ya. Mulai daring pedagogik dan profesional ya. Sebelumnya biasanya saya dulu dikasih waktu 4 hari atau 5 hari ya untuk belajar mandiri ya, sebelum daring dengan dosen-dosen yang ada di LPTK gitu ya. Nah, di sini nanti ada kelas LMS. Di kelas LMS nanti daring dengan Bapak Ibu dosen. Kemudian di akhir biasanya nanti teman-teman semua harus mengerjakan yang namanya soal-soal ini ya. Soal nanti di belakang harus mengerjakan soal-soal intinya gitu ya. Nah, ini untuk pembahasan soal-soal. Kemudian di kebutuhan kelas-kelas LMS sudah saya tautkan di deskripsi ya, silakan diklik saja. Nah, di situ nanti akan kelihatan. Kalau mau buka-buka mulai persiapannya silakan. Nah, nanti ketika daringnya sudah selesai ya dan dinyatakan lulus, kemudian lapor diri ke LPTK masing-masing, kemudian mulai orientasi akademik. Nah, ini kalau ini tidak sepertinya ya. Kalau ini bukan. Biasanya kalau sudah profesional, sudah pedagogik, berarti kita kan sudah mulai melaksanakan PPG dalam jabatan ya.
Kemudian nanti dilanjutkan dengan yang namanya ini menjelang apa itu praktek pembelajaran atau PPL, berarti kita nanti akan ada tes kompre dulu ya. Jadi kita nanti ketika pembelajaran daring tentunya ada materi membuat ini perangkat pembelajaran yang kemudian dipertanggungjawabkan di ujian komprenya ya. Setelah ujian kompre selesai dan dinyatakan lulus, nanti teman-teman selama 1 bulan ini suruh PPL secara daring di sekolah masing-masing. Nah, setelah PPL lulus, kemudian teman-teman nanti lanjut lagi ke ujian UKIN ya, atau uji kinerja. Uji kinerja ini nanti dibagi menjadi 2. Nah, ini orientasi itu di awal seharusnya ya, uji pengetahuan dulu. Nah, ini kalau uji pengetahuan dulu baru UKIN, ini biasanya yang prajabatan ya. Tapi kalau yang dalam jabatan biasanya UKIN-nya itu adalah UKIN dulu baru UP ya. UKM PPG-nya nanti UKIN dulu baru UP. Nah, ini berarti yang ini prajabatan kalau seperti ini ya susunannya ya. Jadi kita UKIN dulu baru nanti UP. UKIN ini nanti teman-teman diminta ada 6 poin di situ ya. Mulai dari yang pertama itu kita disuruh membuat kayak karya ilmiah ya. Jadi apa namanya itu? Yang pertama karya ilmiah, kemudian yang kedua deskripsi, yang ketiga itu nanti yang dikumpulkan itu berarti sertifikat yang pernah kita ikuti seperti workshop ataupun yang lain. Yang keempat itu hasil kreasi kita sendiri ya, kreativitas kita sendiri, mungkin video pembelajaran atau yang lain. Yang kelima itu pengabdian masyarakat, yang keenam itu saya lupa ya, intinya seperti itu. Ini untuk uji kinerjanya. Nanti kalau uji kinerja sudah dinyatakan lulus, teman-teman baru di UP di sini. Nah, UP ini yang biasanya akan menggagalkan teman-teman semua ya. Rangkaian pembelajaran teman-teman semua nanti tergantung di UP-nya juga ya. Kalau di UP-nya ternyata nilainya jeblok ya teman-teman, berarti harus mengulang kembali untuk UP tahun berikutnya ya. Kalaupun kemarin sih di angkatan 4 nggak terlalu jauh ya, jadi selang 1 bulan sudah ikut retaker bisa. Tapi ada juga yang retaker itu ternyata menunggu selama setahun, berarti tahun 2020 yang tidak lulus ternyata di 2021 di akhir kemarin di Desember itu baru ikut kembali ya. Jadi teman-teman semua disarankan nanti hati-hati di UP-nya juga ya. Untuk soal-soal UP saya juga sudah membahas di video saya di channel ini ya, silahkan tinggal dicari saja ya. Mungkin seperti itu gambaran-gambarannya. Teman-temannya yang penting adalah diundang dulu ya, diundang. Lihatnya di mana? Lihatnya adalah di SIM PKB ya. Kemudian setelah diundang, jenengan tinggal mengajukan pemberkasan saja, intinya gitu. Kemudian langkah selanjutnya seperti yang saya sudah jelaskan tadi ya, tinggal diikuti saja. Terima kasih. Mudah-mudahan video ini bisa bantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.